Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, mahasiswa PPG Angkatan 1 LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, tanggal 13 bulan Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN, praktek pembelajaran secara luring di sekolah saya, SD Impres Raburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. Berikut ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Ya, tepuk semangat. 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 Ulang lagi ya. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih. Baiklah, kita bersyukur pada Tuhan yang telah membimbing dan menjaga kita sehingga kita boleh tiba di sekolah ini dengan selamat. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita awalinya dengan berdoa. Mari kita berdiri. Silakan satu orang berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas kedua orang tua yang Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini kami akan belajar tentang sikap hormat kepada orang tua. Semoga melalui pelajaran ini kami semakin menyadari pentingnya sikap hormat kepada orang tua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan dulu. Ada yang tidak hadir? Hai semua. Hadir semua. Ada yang tidak hadir? Kita dengar dulu ya. Ibu panggil nama. Ya. Angelina Januabea. Makarin Serawu. Lapian Miskandu. Kristina Cesasare. Rosinia Martina Tangga. Konstantinus Andre Dajo. Maria Octaviani. Maria Santianada. Octaviani Vendilia Bata. Valentina Victoria Rina. Juliana Aprilia Dimin. Bagus. Semua hadir ya? Ya. Apakah anak-anak masih ingat pembelajaran kita kali lalu? Minggu lalu? Masih ya? Tentang apa? Allah memberkati Israel. Ya, Allah memberkati pemimpin Israel. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran yang ke-11 ya. Tentang apa? Hormat kepada orang tua. Kira-kira apa arti kata pemimpin? Ada yang tahu apa arti kata pemimpin? Coba. Orang yang memimpin kelompok dua orang atau lebih, baik orang maupun keluarga. Ya, terima kasih Sherlyn. Pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Yang berikut, apa yang ada dalam pikiranmu tentang pemimpin? Siapa yang tahu? Apa yang ada dalam pikiranmu tentang pemimpin? Coba Dimin. Menjadi pemimpin adalah orang yang tekun beribadah, setia pada Allah, mengandalkan Allah, bijaksana, adil, tidak menggunakan kekerasan, memiliki pendirian yang kuat dalam mengambil keputusan, sangat dihormat oleh rakyat. Sudah? Ya, terima kasih Dimin sudah menjawab. Kira-kira apakah kamu selama ini pernah dengar kata menghormati orang tua? Benar, Pernah? benar. Nah, apa menghormati? Apa arti menghormati orang tua? Memberi kebaikan atau berkhidmat kepada kedua serta mentaati perintah yang dilakukannya apabila kedua sudah tua dan meninggal dunia. Iya, bagus. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Andre. Nah, anak-anak, menghormati orang tua itu juga ada dalam kitab suci. Ada juga dalam kitab suci dalam Sirat bab 3 ayat 12 sampai 16 dan Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3 serta Ulangan bab 5 ayat
dapat menyimpulkan bahwa Allah memberikan 10 firman-Nya untuk menjadi landasan dalam berelasi dengan orang tua. Dan yang keempat, setelah membaca kitab suci dari kitab Sirah bab 3 ayat 12 sampai 16, Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3, dan mendiskusikannya dalam kelompok, siswa dapat menjelaskan kewajibannya terhadap orang tua. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang akan kita capai setelah pembelajaran kita hari ini. Yang berikut, anak-anak, mari kita mengamati gambar. Mari kita mengamati gambar. Kita lihat baik-baik gambar. Bisa lihat deh? Bisa deh? Ya. Kita lihat baik-baik gambar. Di sana. Lihat, gambar 1 itu tentang buat apa, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Ada 4 gambar di sana. Sudah lihat? Ya. Setelah itu, setelah kamu lihat gambar, kamu juga, ibu akan ceritakan atau ibu akan bacakan cerita tentang apa tadi? Tentang kasih sayang orang tua. Judul cerita yang ibu akan bacakan atau ibu akan ceritakan ini adalah kasih sayang orang tua. Cerita itu ada dalam buku kita ini, buku siswa, halaman 100. Kita dengar baik-baik cerita ini, bisa tidak? Kita dengar. Bisa lihat dalam buku, bisa juga sambil dengar dalam buku kamu. Lihat dalam buku kamu dengar ibu cerita Bisa toh? Ya. Kasih sayang orang tua. Suatu petang, seorang ayah dan anak berbincang-bincang di halaman rumah. Dengar tuh ya? Bisa toh? Suatu petang, seorang anak dan ayahnya berbincang-bincang di halaman rumah. Anak ini baru menyelesaikan atau menamatkan pendidikan tingginya. Anak ini baru menamatkan pendidikan tinggi. Tahu tidak pendidikan tinggi? Kalau kita sekarang bilang kuliah, sudah. Sudah. Mereka duduk-duduk sambil memperhatikan suasana di sekitar rumah. Mereka duduk-duduk, bapak dan anak ini duduk-duduk sambil memperhatikan suasana di keliling rumah. Tiba-tiba ada seekor burung gagak. Ada seekor burung gagak hinggap di ranting salah satu pohon. Sementara mereka anak dan bapak ini duduk-duduk, ada burung gagak hinggap di ranting pohon. Tahu tidak ranting? Tahu toh? Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak itu. Ini menuding jari ke arah gagak itu. Ayah ini bertanya, "Nah, apa benda itu?" Dia tanya, apa benda itu? Anaknya jawab apa? Dia jawab bilang, "Itu burung gagak." Anaknya menjawab, "Itu burung gagak." Namun kemudian sang ayah ini mengulang lagi pertanyaan yang sama. Benda apa? Dia tanya lagi. Bapak ini, ayah ini dia tanya lagi, benda apa? Anak ini jawab lagi. Dia bilang apa? Burung gagak. Si anak ini menyangka ayahnya kurang mendengar. Tadi dia sudah beritahu bapaknya, dia bilang ini burung gagak. Tapi bapaknya tanya lagi, apa itu? Kenapa tuh? Anak ini dia pikir yang bapak tidak dengar, dia semakin kuat. Burung gagak, dia agak kuat. Si ayah mengangguk-angguk. Tetapi sejurus kemudian si ayah ini bertanya lagi. Dia tanya lagi, benda apa tuh? Anak ini jawab semakin kuat, burung gagak. Dia sudah semakin marah. Dia pikir, bapak ini dengar tidak saya omong. Dia semakin kuat, burung gagak. Si ayah ini terdiam. Bapak ini terdiam. Namun tidak lama kemudian
dia menjawab bapaknya ini dengan sangat marah. Bapak ini dengar tidak saya omong tadi? Burung gagak. Dia semakin keras menjawab dan dia marah. Anak ini marah terhadap siapa? Ayahnya. Si ayah lalu tersenyum. Ketika dia dengar anaknya marah, dia tersenyum. Bapaknya tersenyum. Walaupun anaknya marah, dia tersenyum. Kemudian bangun menuju ke dalam rumah, meninggalkan si anak yang kebingungan. Bapak ini dia senyum, dia sudah tanya berapa kali tadi? 4 kali dia tersenyum, dia masuk. Dengan anaknya marah dia masuk dalam kamar, masuk dalam rumah. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Sesaat kemudian dia keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu adalah apa? Buku dan pulpoin. Buku dan pulpoin. Buku dan pulpoin yang dia sudah tulis. Dia tulis bagaimana? Dia bilang, hari ini aku di halaman rumah melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seorang gagak hinggap di pohon mangga. Anakku terus menunjuk ke arah burung gagak itu dan bertanya, ayah, apa itu? Dan aku menjawab, burung gagak. Dengan berbagai. Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Dengar ini cerita ini. Bapak ini dia tulis. Suatu hari dia dengan anaknya yang umur masih 5 tahun, mereka duduk di depan rumah. Di sana anak ini tanya, bapak, apa itu? Bapak ini jawab, burung gagak. Tapi akhirnya dia tanya lagi, bapak itu apa? Bapak ini jawab dengan dia tidak marah, dia senang dia. Anak cari tahu ya. Jadi dia jawab saja, santai saja. Dia jawab, walaupun bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. 25 kali anakku bertanya demikian. 25 kali. Benar banyak ya 25 kali. Banyak 25 kali. Anak ini bertanya kepada ayahnya. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Bapak ini dia kesana, dia punya anak. Dia bilang, oh anak ini ingin tahu. Dan dia jawab dengan sabar. 25 kali tanya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak. Selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka, memandang wajah ayahnya yang kelihatan sayang. Si ayah dengan perlahan bersuara, hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 4 kali, dan kau telah hilang kesabaran serta marah. Kata sang ayah sambil tersenyum. Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon maaf atas apa yang telah dia perbuat. Selesai ceritanya. Sudah dengar tadi? Kira-kira dari cerita tadi, siapa yang ada pertanyaan? Ya, siapa? Siapa? Filia? Ya, coba bagus. Coba tanya. Iya, apakah orang tua menghormati dan menyayangi anaknya? Siapa yang tak bisa jawab? Saya, Bu. Iya, siapa? Fiani, sama Ferinal. Coba. Menghormati dan menyayangi anak. Iya, menghormati dan menyayangi anaknya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman. Coba siapa? Iya, Sherly. Bagus. Coba. Pesan apa yang beroleh dari gambar di atas? Cerita di atas. Iya, siapa yang bisa jawab? Pertanyaan Sherly. Saya, Bu. Iya, Anggi. Kita harus menghormati orang tua. Kita harus menghormati orang tua. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Anggi. Ya, bagus. Sudah ya? Nah, Ibu bisa tambah lagi pertanyaan itu. Kira-kira bagaimana perasaan kamu ketika mendengar cerita tadi? Siapa yang bisa? Ketika kamu dengar cerita tadi, perasaan kamu mana? Ada yang senang, apa lagi? Terharu, apa lagi? Tidak suka juga ya? Kalau yang senang apa bagaimana? Senang kenapa? Kamu senang kenapa? Senang dari si ayah ya? Walaupun bagaimanapun anaknya tanya berulang kali, dia tetap menjawab. Apalagi? Terharu tadi kan? Terharu. Kenapa terharu? Yang bisa? Coba. Andre, kenapa terharu? Yang
Ya, terharu dengan sikap anak tadi ya. Dalam cerita tadi, sikap anak tadi dia ketika dia sadar bahwa dia baca di catatan dari ayahnya tadi, dia akhirnya minta maaf, minta maaf, bersimpuh dan menangis di kaki ayahnya. Itu kita rasa terharu karena dia mau bertobat. Yang berikut, ada yang tidak suka tadi ya, ada yang tidak suka. Kenapa tidak suka? Coba, siapa yang bisa? Kamu yang di sini, siapa? Yang tidak suka kenapa? Siapa lagi? Coba, Sonia, coba aja. Iya, tidak suka dengan anak tadi ya, yang ketika ayahnya bertanya terlalu berapa kali? 4 kali, dia hilang kesabaran dan dia marah terhadap ayahnya. Nah, apakah itu sikap menghormati? Apakah itu sikap menghormati? Tidak. Iya, tidak menghormati. Itu tadi. Yang berikut, apakah anak menghormati orang tuanya? Anak dalam cerita itu dia menghormati tidak? Tidak toh? Dia hilang kesabaran, dia marah, dia punya bakat. Yang berikut, apakah selama ini kamu sudah menyayangi orang tuamu? Dengan cara apa? Ada dengan cara apa? Hah? Kamu membantu, itu menghormati. Apa lagi? Ayah, mencuci piring, apa lagi? Menyapu rumah, apa lagi? Mencari kayu, apa lagi? Mengambil air. Itu cara-cara kita menghormati siapa? Orang tua. Dengan membantu mencuci piring, mengambil air, itu cara kita membantu orang tua. Ya. Manfaat menghormati orang tua adalah menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang disayang dan diperhatikan oleh orang tua, memenuhi tuntutan dan perintah Allah, yang senantiasa hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Sikap dan kewajiban, ya, Nyonggi, dengar. Sikap dan kewajiban anak terhadap orang tua itu ada apa? Yang pertama apa? Hormat kepada orang tua. Yang kedua, cinta terhadap orang tua. Yang ketiga, taat kepada orang tua. Dan yang keempat, membantu orang tua. Saya ulang lagi, sikap dan kewajiban anak terhadap orang tua. Yang pertama, hormat kepada orang tua, cinta terhadap orang tua, taat kepada orang tua, dan membantu orang tua. Ya, hormat kepada orang tua itu tidak sama dengan takut. Kita hormat kepada orang tua tidak sama dengan takut. Tahu takut? Hah? Jadi kita menghormati orang tua tidak sama dengan takut kepada orang tua. Sebagai anak yang membutuhkan bimbingan, kita harus terbuka dan berani mengatakan apa yang perlu kita sampaikan. Kita butuh bimbingan orang tua dan kita perlu sampaikan apa yang kita inginkan kepada orang tua. Tetapi sebagai bentuk hormat, kita harus berbicara secara sopan, rendah hati, tidak merendahkan dan tidak menghina orang tua. Tidak menghina orang tua. Ada kalanya orang tua merasa lelah, sakit atau memerlukan bantuan. Orang tua itu ada yang sakit, lelah pulang dari kebun, khususnya jika usia mereka sudah lanjut. Kalau mereka sudah tua, itu mereka sangat membutuhkan kita anaknya. Orang tua ini sangat membutuhkan kita anaknya. Kalau mereka sudah tua, sungguh cinta sebagai anak mereka perlukan. Orang tua ini sangat butuh. Mereka perlukan kita buat apa? Perlu kita menemani mereka dengan senang hati, memberi perhatian, menolong, mendoakan, serta menunjukkan rasa terima kasih atas segala kebaikan mereka. Kita percaya bahwa orang tua merupakan perpanjangan tangan. Perpanjangan tangan siapa orang tua? Perpanjangan tangan Tuhan. Perpanjangan tangan Tuhan yang memiliki peran sebagai pemimpin di dalam keluarga. Sebagai pemimpin dan perpanjangan Tuhan, tangan Tuhan, mereka pantas kita taati. Ketaatan kita terhadap mereka merupakan bukti bahwa kita mengakui kepemimpinan serta didikan kasih mereka. Tanpa mengingat atau mengharapkan imbalan, kita sepatutnya selalu bersedia untuk membantu orang tua. Misalnya, ketika mereka sedang sakit, sedang lelah, tidak berdaya atau merasa kesepian. Sekarang, mari kita lihat
bab 3 ayat 12 sampai 16 lihat. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, jangan menyakitkan hatinya di masa hidupnya. Pun pula kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan. Jangan menistakannya sebab engkau masih berdaya. Kebaikan yang ditunjukkan kepada Bapa tidak sampai terlupa, melainkan dibilang sebagai pemberian segala dosamu. Pada masa pencobaan, engkau akan diingatkan oleh Tuhan, maka dosamu lenyap seperti air beku yang kena matahari. Serupa penghujat, barang siapa meninggalkan bapaknya, dan terkutuklah oleh Tuhan orang yang mengerasi ibunya. Dari Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dari Ulangan bab 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, sekarang kamu diskusikan dalam kelompok ya. Diskusikan dalam kelompok. Ya. Sudah? Ada pertanyaan? Itu di lembaran itu silakan diskusi hanya 15 menit. Hanya 15 menit. Hanya 15 menit. Sudah? Sudah? 15 menit ya? Sudah? Iya. Sudah. Silakan dari kelompok 1 datang untuk melaporkan hasil diskusinya. Silakan.
wajib menghormati kedua orang tua. Orang tua mendoakan dan memberkati kalian. Orang tua mewariskan imannya kepada kalian, mengajarkan doa, membaca kitab suci, dan mengajar kita ke gereja. Orang tua juga membiayai pendidikan kalian. Orang tua yang mampu akan mewariskan hartanya kepada anak-anaknya. Orang tua yang kurang mampu, sekurang-kurangnya sudah mewariskan pendidikan pada anak sebagai bekal hidup. Ya, sekarang Ibu bagikan LKPD. LKPD itu apa? Lembar Kerja Mahasiswa. Lembar kerja. Sekarang kamu kerja kerja. Jangan lupa tulis nama. Hanya 10 menit. Jangan lupa tulis nama kelas. Sudah? Jangan lupa tulis nama kelas. Bisa tambah dengan ini mata pelajaran. Mata pelajaran apa? Kerja baik, baca suara baik-baik. Sekarang kita periksa. Periksa ya. Datang sini ibu kumpul. Biar ibu yang kumpul. Daripada kamu harus berdiri, ibu kumpul ya. Ibu periksa. Sudah? Sudah toh? Kamu lihat, kamu punya nilai masing-masing ya? Kamu nanti ibu baca nama, kamu lapor. Sudah? Coba, Angelina dan Bea berapa? 90 ya? Terus, Makarin Serawu? Labian Skando? 70. Kristina Jasa Sare? Osilia Matina Tanda? Andre Dajo? Ya? Maria Octaviani? 99. Santiago? Octaviani Fetilia Bata? Valeria? Valentina? Juliana Dimin? 98. Terima kasih ya. Nilai bagus-bagus. Terima kasih. Sekarang sebagai tugas kamu di rumah, sebagai tugas kamu di rumah, kamu menulis atau membuat kartu. Membuat kartu. Kartu apa? Kartu itu yang berisikan tentang terima kasih kepada orang tua yang sudah merawat, mendidik, membesarkan kita. Bisa toh? Ya, itu tugas ya. Nanti minggu depan kumpul, Kita juga dengan pulang ke rumah kita harus rajin berdoa, belajar, harus rajin berdoa, belajar. Itu juga cara kita untuk menghormati orang tua, Cara kita untuk menghormati orang tua. Mungkin selama ini kita tidak pernah belajar, malas belajar. Usahakan sesudah ini kita sudah dengar pelajaran hari ini, sampai di rumah kita mulai membantu orang tua kita dengan cara berdoa untuk orang tua dan juga belajar, Bisa tidak? Bisa. Bisa toh? Nah, sekarang kita nyanyi. Mau tidak nyanyi? Duduk. Tidak apa-apa duduk tidak. Ya. Ibuku yang sungguh baik. Duduk. Tidak apa-apa duduk. 1, 2, 3. Ibuku yang sungguh baik.
sikap orang